Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat mengikuti pembelajaran biologi? Semangat, Bu. Masih ya, alhamdulillah. Semoga semangat terus ya dalam mengikuti pembelajaran biologi. Nah, untuk sekarang silakan siapkan alat tulisnya. Baik. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan kepada KM untuk memimpin doa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, sekarang Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Nah, kepada sekretaris, apakah yang tidak hadir sudah semua terekam pada agenda? Sudah, Bu. Sudah ya, berarti yang tidak hadir itu 2 orang ya. Yang satu sakit dan yang satu izin. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Apakah ada yang masih ingat mengenai materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih. Masih ya tentunya. Nah, silakan siapa yang ingin menyampaikan pemahamannya mengenai materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Silakan. Saya, Bu. Ya, baik, silakan. Pertemuan sebelumnya membahas materi tentang komponen penyusun darah, baik itu plasma darah, sel-sel darah, yang di dalamnya termasuk sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit, serta membahas mengenai jenis-jenis golongan darah disertai proses transfusi. Nah, benar ya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai komponen penyusun darah. Selanjutnya kita juga mempelajari tentang penentuan golongan darah dengan menggunakan sistem ABO. Selanjutnya kita juga mempelajari mengenai bioproses yang terjadi, yaitu proses transfusi darah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai alat-alat pada sistem sirkulasi serta mekanisme peredaran darah pada manusia. Nah, Ibu akan bertanya lagi. Apakah ada yang tahu kenapa jantung berdetak dan kenapa nadi berdenyut? Belum. Gak apa-apa. Nah, hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh peredaran darah pada tubuh. Nah, dalam melakukan fungsinya, jantung bekerja dengan siklus kontraksi dan relaksasi. Nah, pada saat proses kontraksi dan relaksasi, bagian jantung ada yang mengembang dan ada yang menguncup secara bergantian. Nah, hal tersebut yang menyebabkan jantung berdetak. Begitu pula dengan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah juga berdenyut karena diakibatkan oleh darah yang terpompa. Nah, dengan kita mempelajari materi mengenai alat-alat pada sistem sirkulasi serta mekanisme peredaran darah pada manusia, kita bisa mengetahui alat atau organ apa saja yang berperan dalam proses peredaran darah. Kita juga bisa mengetahui bagaimana darah mengalir dalam tubuh kita. Nah, selain itu, kita juga harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bisa kita bayangkan, dengan ukuran jantung yang tidak terlalu besar, yang kecil, tetapi sangat memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Bisa dilihat di layar. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, mampu mengidentifikasi organ penyusun sistem sirkulasi pada manusia. Yang kedua, mampu menjelaskan fungsi dari bagian-bagian jantung. Yang ketiga, mampu membedakan proses kontraksi dan relaksasi pada kerja jantung. Yang keempat, mampu menjelaskan fungsi bagian-bagian pembuluh darah. Yang selanjutnya, mampu membedakan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang selanjutnya, mampu menjelaskan mekanisme peredaran darah pada manusia. Yang terakhir, mampu membedakan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada manusia. Nah, selanjutnya, coba perhatikan gambar pada monitor. Apa ada yang tahu itu gambar apa? Jantung. Nah, benar, yaitu adalah gambar struktur anatomi jantung. Nah, jantung merupakan salah satu alat vital pada tubuh manusia. Kenapa? Karena jantung sangat berperan penting dalam proses peredaran darah pada manusia. Nah, jantung terletak di rongga dada sebelah kiri dengan ukuran sebesar genggaman tangan pemiliknya. Nah, misalnya ibu memiliki jantung sebesar genggaman tangan ibu. Begitupun dengan kalian. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar pembuluh darah. Nah, pembuluh darah juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses peredaran darah pada manusia. Nah, darah yang tadinya dipompa di jantung akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah tersebut. Ada yang tahu letak pembuluh darah ada di mana? Tidak tahu. Nah, pembuluh darah terletak di seluruh bagian tubuh. Nah, yang bisa kita rasakan denyutannya yaitu pembuluh darah yang dekat ke permukaan kulit. Pembuluh darah yang dekat dengan permukaan kulit antara lain terletak pada bagian leher, pergelangan tangan, kaki, dan bagian yang lainnya. Nah, berdasarkan stimulasi yang telah diberikan, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi alat-alat pada sistem sirkulasi serta mekanisme peredaran darah pada manusia?
Silakan yang ingin bertanya. Saya Bu, Ya, silakan. bagaimana hubungan antara detak jantung dan pembuluh darah Bu? Ya, baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu, Silakan. bagaimana rangkaian peredaran darah pada tubuh manusia? Ya. Ada lagi? Saya Bu, Silakan. mengapa detak jantung berubah-ubah, terkadang cepat dan terkadang juga normal? Lalu apa faktor yang mempengaruhinya? Ya, baik. Ada lagi? Saya Bu, Silakan. apa saja fungsi dari masing-masing organ sirkulasi? Baik. Ada lagi? Sudah. Cukup ya. Baik, sekarang Ibu akan merumuskan masalah berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk agar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Untuk rumusan masalah pada pertemuan kali ini, yang pertama, bagaimana struktur anatomi jantung dan pembuluh darah sebagai organ pada sistem sirkulasi. Yang kedua, bagaimana proses kontraksi dan relaksasi pada jantung. Yang ketiga, bagaimana perbedaan antara pembuluh balik dan pembuluh nadi. Yang keempat, bagaimana mekanisme peredaran darah pada manusia. Yang kelima, bagaimana perbedaan antara peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dengan anggota masing-masing kelompok berjumlah 5 orang. Silakan kepada peserta didik untuk duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Apakah sudah duduk bersama dengan kelompoknya? Sudah Sudah Bu. Bu. Sudah ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Apakah masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKPD? Sudah Bu. Sudah ya. Nah, baik, silakan sekarang perhatikan LKPD-nya dan Ibu akan menjelaskan langkah-langkah dalam pengisian LKPD. Nah, pada bagian atas LKPD itu disediakan identitas, baik identitas kelompok dan anggota-anggotanya. Kemudian silakan baca langkah-langkah dalam pengisian LKPD dengan teliti. Selanjutnya, pada materi pendahuluan silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, pada bagian data collecting di sana tersedia tabel dengan berisi gambar. Nah, kalian cukup menyebutkan gambar tersebut gambar apa dengan bagian-bagiannya. Selanjutnya, pada bagian data processing, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dengan berdiskusi bersama dengan kelompoknya. Nah, kemudian yang terakhir, setelah LKPD terisi semua, setiap kelompok harus mempresentasikan jawaban dari LKPD tersebut. Dapat dipahami semuanya? Dapat Bu. Baik, silahkan. Nah, untuk waktu pengerjaan LKPD, Ibu beri waktu 30 menit. Bisa ya? Nah, selanjutnya untuk teknik pengumpulan data yaitu melalui kajian literatur dari beberapa referensi yang relevan. Bisa dari buku bahan ajar, atau referensi yang lainnya seperti internet. Tetapi dengan catatan untuk menghindari situs-situs atau website yang tidak relevan. Seperti Blogspot, WordPress, Wikipedia, itu mohon dihindari. Kemudian silakan catat setiap data atau informasi yang diperoleh berdasarkan kajian literatur dari beberapa referensi mengenai alat-alat pada sistem sirkulasi serta mekanisme peredaran darah pada manusia. Nah, apabila ada yang masih kurang paham mengenai materi atau mengenai instruksi pengerjaan, bisa langsung ditanyakan kepada Ibu. Dapat dipahami semuanya? Dapat Bu. Baik, silakan. Untuk selanjutnya, silakan kepada setiap kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD berdasarkan data atau informasi yang telah diperoleh dari hasil kajian literatur. Nah, apabila ada yang kurang jelas atau kurang paham mengenai materi atau instruksi LKPD, silakan bisa langsung bertanya kepada Ibu. Dapat dipahami? Dapat Bu. Baik, silakan. Baik semuanya, untuk waktu pengisian LKPD telah selesai. Apakah ada pertanyaan yang masih belum terjawab? Sudah Bu. Sudah ya. Baik, selanjutnya silakan kepada setiap kelompok untuk mempersiapkan materi dan jawaban LKPD untuk dipresentasikan di depan kelas. Baik, presentasi akan dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil temuan atau jawaban LKPD mengenai alat-alat atau organ pada sistem sirkulasi serta mekanisme peredaran darah pada manusia. Nah, untuk kelompok yang sedang tidak tampil, silakan untuk memperhatikan kelompok yang sedang berpresentasi dan berikan tanggapan atau pertanyaan kepada yang sedang presentasi. Dapat dimengerti semuanya?
Selamat Bu. Ya baik, silakan feedback kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait LKPD yang diberikan. Yang pertama, untuk soal yang pertama, organ-organ yang berperan dalam sistem sirkulasi antara lain jantung dan pembuluh darah. Untuk pembuluh darah terdiri atas pembuluh darah nadi dan pembalik. Untuk soal nomor 2, berdasarkan gambar yang tersedia, fungsi organ jantung berdasarkan struktur anatominya pada sistem sirkulasi. Fungsi jantung secara umum adalah sebagai pusat peredaran darah dan pemompa darah ke seluruh bagian dalam tubuh. Untuk jawaban nomor 3, secara struktur dinding atrium lebih tipis daripada dinding ventrikel. Kemudian dinding ventrikel kiri lebih tebal daripada ventrikel kanan. Hal tersebut berkaitan dengan fungsinya yang harus mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Ventrikel kiri memerlukan kekuatan yang lebih besar untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Untuk jawaban nomor 4 berdasarkan gambar organ pembuluh darah. 3. Pembuluh balik atau pen yang berfungsi membawa darah dari seluruh tubuh ke arah jantung. Sok. Untuk jawaban nomor 5 berdasarkan gambar, mekanisme peredaran darah pada manusia terjadi ketika jantung berkontraksi, atrium dan partikel mengembang serta menguap secara bergantian. Jawaban nomor 5 berdasarkan gambar, mekanisme peredaran darah pada manusia terjadi ketika jantung berkontraksi, atrium dan partikel mengembang secara menguncup secara bergantian. Apabila atrium menguncup, maka ventrikel mengembang dan darah mengalir dari atrium ke ventrikel. Perbedaan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil antara lain. Arah beredar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima Mohon kasih maaf dan bila mohon ada maaf bila ada kesalahan. kesalahan dan kekurangan. Jika teman-teman ingin bertanya, dipersilahkan. Saya. Ya, silahkan. Mengapa tekanan darah pada setiap orang berbeda-beda? Apakah faktor penyebabnya? Baik, izin menjawab. Menurut saya, hal tersebut diakibatkan karena setiap orang berbeda-beda dalam hal aktivitas usia. Baik, terima kasih. Ya. Ada lagi? Sudah. Ya, terima kasih. Baik, Ibu akan sedikit menambahkan dan memverifikasi jawaban dari kelompok. Telah kita ketahui bahwasanya tekanan darah dapat diukur dengan alat sphygmomanometer atau sering kita sebut dengan tensimeter. Nah, tekanan darah diukur berdasarkan tekanan sistol dan distolnya. Untuk orang dewasa yang sehat, tekanan darah normalnya 120/80 mmHg, di mana 120 merupakan tekanan sistol dan 80-nya merupakan tekanan distol. Nah, tekanan darah seseorang berbeda-beda berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada usia, ada aktivitas, kemudian ada jenis kelamin, kemudian bentuk tubuh, kemudian stres yang tidak stabil, dan yang terakhir dipengaruhi oleh faktor makanan atau obat-obatan. Baik, untuk waktu presentasi telah selesai, silakan kepada kelompok untuk kembali ke tempatnya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan materi pada pertemuan kali ini. Silakan kepada peserta didik, barangkali ada yang mau menyampaikan mengenai kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Silakan, siapa yang berani? Ya Bu, Ya, silakan. kesimpulan dari pertemuan kali ini adalah organ pada sistem sirkulasi ada dua, yaitu jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi menjadi dua, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Kemudian jantung bekerja dengan siklus kontraksi dan relaksasi yang menyebabkan jantung berdetak. Selanjutnya ada mekanisme peredaran darah pada manusia, ada dua jenis, yaitu peredaran darah besar yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Selanjutnya ada peredaran darah kecil yang mengalirkan darah dari paru-paru dengan kembali lagi ke jantung. Nah, baik, terima kasih kepada Saudara Fadil telah memberikan kesimpulan untuk pertemuan kali ini. Nah, di sini Ibu akan sedikit menambahkan atau meluruskan kesimpulan yang tadi telah disampaikan. Benar ya, bahwasannya organ pada sistem sirkulasi, khususnya peredaran darah itu ada dua, yaitu ada jantung dan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah juga terbagi menjadi dua, ada pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Nah, arteri biasanya terletak pada bagian dalam tubuh, nah sedangkan vena biasanya terletak lebih dekat ke permukaan kulit. Nah, selanjutnya organ jantung. Dalam melakukan fungsinya, jantung bekerja dengan siklus kontraksi dan relaksasi. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah proses kontraksi dan relaksasi pada jantung. Nah,
Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwasannya distol adalah keadaan ketika jantung berrelaksasi atau mengembang, dan sistol adalah keadaan di mana jantung berkontraksi atau menguncup. Nah, dimulai dari huruf A, yaitu pada proses distol, yaitu periode kontraksi. Ketika ventrikel kontraksi, valvula anterioventricularis akan menutup. Valvula anterioventricularis adalah katup-katup yang berada pada atrium dan ventrikel. Setelah kita ketahui ya bahwasannya katup-katup yang berada pada atrium dan ventrikel adalah katup bikuspidalis dan katup trikuspidalis. Pada periode kontraksi, katup-katup tersebut akan menutup. Kemudian terjadilah sistol pada ventrikel. Kemudian valvula semilunaris pun akan menutup sebelum terjadinya distol. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar B, masih tetap sistol, yaitu periode pengeluaran, di mana pada proses kontraksi, ventrikel akan mendorong darah keluar. Ventrikel kanan akan mengeluarkan darah menuju ke paru-paru, sedangkan ventrikel kiri akan mengeluarkan darah menuju ke seluruh tubuh. Nah, darah yang keluar tersebut akan menyebabkan valvula semilunaris membuka. Poin C tersebut adalah distol atau periode relaksasi. Saat darah keluar dari ventrikel akan mengalami relaksasi sehingga menyebabkan valvula semilunaris menutup. Nah, poin D masih tetap distol, yaitu periode pengisian secara pasif. Nah, periode pengisian secara pasif terjadi ketika valvula atrioventricularis membuka dan darah mengalir ke ventrikel. Selanjutnya pada poin E masih tetap distol, yaitu periode pengisian secara aktif, di mana periode pengisian secara aktif ini terjadi ketika atrium berkontraksi dan mengeluarkan darah menuju ke ventrikel sehingga ventrikel terisi penuh. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk mekanisme peredaran darah pada manusia, bisa dilihat pada gambar. Ini merupakan proses peredaran darah pada manusia. Nah, bisa dilihat pada gambar ya, yang berwarna biru. Nah, pada saat berelaksasi, atrium kanan akan menerima darah dari seluruh tubuh. Jika atrium kanan berkontraksi, atrium kanan akan mengeluarkan darah ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan, darah tersebut akan dialirkan ke paru-paru. Karena darah yang berasal dari ventrikel kanan itu kaya akan karbon dioksida. Nah, setelah sampai di paru-paru bisa dilihat, nah darah yang berasal dari paru-paru tersebut akan dialirkan ke atrium kiri. Nah, ketika atrium kiri berkontraksi, maka darah akan dikeluarkan ke ventrikel kiri. Darah pada ventrikel kiri itu kaya akan oksigen sehingga ketika berkontraksi, darah yang berasal dari ventrikel kiri akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, seperti itu ya tambahan dari Ibu. Nah, baik, materi pada pertemuan kali ini telah selesai. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan jawaban LKPD dengan baik. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya, Ibu juga berterima kasih kepada peserta didik yang turut aktif dalam mengikuti pembelajaran pada materi kali ini. Sebagai bahan refleksi pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan kuis kepada kalian mengenai materi yang telah dipelajari pada pertemuan kali ini. Jumlah soalnya 10 nomor dengan waktu pengisian 15 menit. Bisa ya? Nah, silakan selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pengisian kuis telah selesai dilaksanakan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai gangguan-gangguan pada sistem sirkulasi serta teknologi yang berperan dalam sistem sirkulasi. Nah, silakan kepada kalian untuk mempelajari atau membaca-baca mengenai materi tersebut ya. Nah, untuk sekarang, Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan pemahaman yang kalian dapat dari pertemuan kali ini. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan. Pemahaman yang dapat dipelajari dari materi mengenai organ sistem sirkulasi serta mekanisme sirkulasi, kita dapat mengetahui organ-organ yang berperan dalam sistem sirkulasi, bagaimana jantung bekerja dengan siklus kontraksi dan relaksasinya, kemudian bagaimana pembuluh darah berperan dalam peredaran darah, serta dapat mengetahui bagaimana mekanisme peredaran darah sehingga darah mengalir pada tubuh kita. Ya, baik. Alhamdulillah ya, pertemuan kali ini telah selesai dengan lancar. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan KM untuk memimpin doa. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.